Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Hujan 2 hari banjir rendam puluhan rumah warga di Kabupaten Sarmi. Sekolah Dasar Fatimah Kelapa Lima Merauke dibobol maling, mesin potong rumput dan pengeras suara raib. Komando Operasi Swasembada Pangan pastikan pimpinan OPM wilayah Pegunungan Bintang, Lamek Taplo tewas. Setelah kabur lebih dari sebulan, Eduardus Supusepa, narapidana lapas kelas 2B Merauke, akhirnya berhasil ditangkap petugas Polres Merauke. Eduardus kabur dari lapas sejak pertengahan September lalu. Ia sebelumnya mengajukan izin berobat ke RSUD Merauke bersama 3 warga binaan lainnya dengan pengawalan petugas lapas. Usai pemeriksaan kesehatan, 3 napi kembali ke lapas, namun Eduardus tak kunjung muncul. Ia ternyata berhasil lolos dari pengawasan petugas dan melarikan diri. Tim Opsnal Polres Merauke pada hari Senin menemukan Eduardus di rumah salah satu kerabatnya di Kampung Wasur. Saat ditangkap, Eduardus sempat melawan. Kemarin itu kami adakan penjemputan dan lakukan serah terima atas nama Eduardus Supusepa dan kami bawa ke sini. Terus napi itu langsung dikasih masuk tahanan khusus atau gimana? Iya, kita isolasi, kita amankan dulu. Dan nanti kita akan periksa. Apa akan dikenakan hukuman lagi, Pak? Tidak, karena selama dia pelarian nanti dihitungnya, kemudian ditambahkan dengan sisa pidana yang masih ada. Sisa pidananya itu sebenarnya 2 bulan saja, gitu. Jadi ditambahkan dengan masa pelarian dia. Lapas Merauke saat ini rutin melakukan pengecekan narapidana dan meningkatkan kewaspadaan agar kejadian kaburnya narapidana tidak terulang. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas KP3 Pelabuhan Laut Merauke bersama tim pengamanan menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras yang dibawa penumpang kapal Pelni KM Lauser saat tiba di dermaga Yosudarso Merauke pada hari Senin. Dari hasil pemeriksaan ketat yang dilakukan terhadap seluruh penumpang dan barang bawaannya, petugas menemukan sejumlah botol minuman keras yang diselundupkan dalam barang pribadi penumpang. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengatakan modus penyelundupan miras melalui pelabuhan masih sering terjadi. Para penyelundup memanfaatkan kelengahan saat pemeriksaan penumpang. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke berhasil mengamankan dan memusnahkan hasil temuan gabungan aparat miras ilegal jenis Sopi yang dibawa melalui KM Lauser yang tiba di Pelabuhan Laut Merauke. Petugas menegaskan akan terus melakukan pemeriksaan ketat di setiap kapal yang sandar di Pelabuhan Yosudarso Merauke demi mencegah peredaran minuman keras yang dapat memicu gangguan Kamtibmas di wilayah tersebut. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Sarmi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri. Tersangka berinisial SH, yang tak lain adalah ibu kandung korban, memperagakan langsung seluruh rangkaian adegan pembunuhan. Sebanyak 49 adegan diperagakan oleh tersangka dalam upaya memperjelas kronologi kejadian. Rekonstruksi dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Sarmi, Ibda Firmansah, dengan tujuan memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan hasil penyidikan. Rekonstruksi ini merupakan bagian penting dari tahap penyidikan untuk memastikan fakta hukum terungkap secara objektif dan transparan. Adapun rangkaian rekonstruksi dilaksanakan di TKP setempat di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi Kota,
dengan jumlah 49 adegan yang menggambarkan secara kronologis kejadian sesuai keterangan tersangka dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam rencana rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi ini turut hadir yaitu penyidik Satreskrim, petugas identifikasi Satreskrim Polres Sarmi, personil pengamanan internal dan saksi-saksi yang terlibat dalam perkara. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan kami ingin memastikan seluruh fakta hukum terungkap secara objektif, transparan dan sesuai prosedur. Atas perbuatannya tersangka SH dijerat pasal berlapis yaitu pembunuhan dan perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Masing-masing berkati hamba-Mu. Pemerintah Provinsi Papua mulai membayar tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara secara bertahap. Pembayaran ini dilaksanakan berdasarkan absensi dan tingkat disiplin kerja ASN. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rusdianto, menjelaskan pembayaran TPP mengacu arahan langsung Gubernur Matius Fakiri. Sistem perhitungan TPP dilakukan berdasarkan absensi digital maupun manual yang berlaku di masing-masing SKPD. Yang jelas terkait dengan kesehatan pegawai, kita akan segera tidak lanjut. Khususnya BPKD akan segera tidak lanjut sesuai arahan Gubernur dari pagi. Dan kita akan bayar 2 bulan dengan besaran per bulan itu 23 miliar. Ya, jadi total semua 46 miliar akan kita alokasikan untuk bulan depan. Insya Allah teman-teman ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua akan mendapatkan kesejahteraan tersebut. Kemudian terkait dengan TPP berikutnya akan kami programkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, sampai dengan bulan Desember dan akan dibayar nanti untuk bulan Januari. Sejumlah ASN menyampaikan apresiasi dan ungkapan syukur atas realisasi pembayaran TPP yang selama ini dinantikan. Saya berterima kasih untuk Bapak Gubernur yang sudah sempat memberitahukan hak-hak kami kepada Kepala Biro Keuangan kami yang di ASN ini. Selama ini kami TPP-nya belum dibayar mulai Juli, Agustus, September dengan Oktober. Sedangkan November, Desember itu mau ke Januari, itu selalu begitu. Bisa ke Januari juga. Tapi kalau terbayar, kita berterima kasih. Tapi kalau November ke Desember mau ke Januari, terserah. Dan kami berterima kasih untuk Bapak Gubernur Fakiri, Bapak Wakil Gubernur Rumaropen. Terima kasih, Tuhan berkati. Gubernur Matius Fakiri menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan pelayanan publik tanpa batas bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua. Pembayaran TPP diharapkan menjadi dorongan moral serta semangat kerja bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sarmi sejak hari Minggu menyebabkan sungai di distrik Tor Atas meluap dan merendam 2 kampung. Banjir terjadi pada hari Selasa, debit air sungai tiba-tiba meningkat dan meluap ke pemukiman warga. 2 kampung yang terdampak adalah Kampung Denander 1 dan Kampung Safrom Tane di distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, petugas Polsek Tor Atas langsung turun ke lokasi untuk memantau kondisi warga. Namun akses jalan rusak berat dan kendaraan tidak bisa melintas, sehingga petugas harus menggunakan perahu untuk menembus lokasi banjir. 3 kampung di distrik Tor Atas terendam. Akibatnya ratusan kepala keluarga terdampak dari bencana banjir yang terjadi ini. Kepolisian daerah Papua dalam hal ini Polres Sarmi melalui Polsek Tor Atas telah melakukan pemantauan dan pendataan terkait dengan dampak dari bencana banjir yang terjadi. Hingga saat ini akses menuju lokasi belum bisa dicapai mengingat jalan tidak bisa dilalui baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Polisi dan BPBD saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan aparat kampung untuk mendata berapa jumlah pasti keluarga yang terdampak. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua.